Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Jennifer Reming. Ia terbangun di pesisir sebuah pulau terpencil, menjadi satu-satunya yang selamat setelah kapal yang ia tumpangi karam diterjang badai. Saat kesadarannya pulih, ia menemukan seorang pria lain di dekatnya. Pria bernama Brad itu juga terdampar, namun kondisinya jauh lebih buruk. Sebuah karang tajam menancap di perutnya. Jennifer berteriak minta tolong, namun yang menjawabnya hanyalah kesunyian. Pulau itu benar-benar kosong. Dengan tekad untuk menyelamatkan pria itu, Jennifer memberanikan diri mencabut karang dari perutnya. Setelah itu, ia bergegas masuk ke hutan untuk mencari sumber air. Ia berhasil menemukan sebutir kelapa dan memecahkannya dengan batu. Namun saat Jennifer kembali untuk memberikan air kelapa itu, usahanya sia-sia. Brad sudah tidak bernapas lagi. Dari pelampung milik pria itu, Jennifer mengambil sebuah pistol suar, satu-satunya harapan untuk memberi sinyal bantuan. Jennifer pun mulai menyusuri garis pantai, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan atau pemukiman. Namun pencariannya berakhir buntu dan ia kembali ke titik awal. Tak putus asa, ia mencoba peruntungannya di dalam hutan. Di sana, ia menemukan sebuah penemuan penting, yaitu barang-barang peninggalan sebuah keluarga yang sepertinya pernah terdampar di pulau ini juga. Di dalam tas, ia menemukan botol pil yang sudah kedaluarsa, minuman bersoda, dan yang paling berharga sebuah kotak kecil berisi korek api. Saat sedang memeriksa barang-barang itu, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan misterius. Dengan hati-hati, Jennifer mengikuti sumber suara yang ternyata berasal dari lubang di sebatang pohon kelapa. Namun, ketegangannya mereda saat ia melihat pelakunya hanyalah seekor burung yang sedang mematuk kayu untuk mencari serangga. Malam tiba dan hujan deras mengguyur pulau. Jennifer tidak bisa tidur, ia harus terjaga semalaman untuk memastikan kotak korek apinya yang berharga tetap kering. Keesokan paginya, sebuah pemandangan aneh menyambutnya. Puluhan ikan terdampar mati di pesisir dan bahkan ada seekor hiu dengan luka seperti bekas terkaman makhluk buas. Meskipun merasa ada yang tidak beres, rasa lapar memaksanya untuk mengabaikan keanehan itu dan mengambil beberapa ikan untuk dimakan. Sayangnya, ia kesulitan membersihkan ikan tanpa peralatan yang memadai. Saat menjelajah lebih jauh ke tengah pulau, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding, yaitu beberapa makam sederhana. Ini adalah bukti bahwa orang-orang yang terdampar di sini sebelumnya masih sempat menguburkan rekan mereka. Penemuan ini menyadarkannya untuk memberikan perlakuan yang sama pada Brad. Jennifer pun kembali ke pantai dan menguburkan jenazahnya dengan layak. Malam berikutnya, Jennifer berhasil menyalakan api unggun menggunakan salah satu korek apinya. Ia membakar ikan yang ia temukan untuk mengisi perutnya. Namun, ketenangan itu hancur keesokan paginya. Ia mendapati makam yang ia buat telah terbongkar, dan jenazah Brad hilang, hanya menyisakan jejak seperti diseret dan dimangsa oleh sesuatu yang sangat besar. Saat itulah Jennifer sadar, ia tidak sendirian di pulau ini, ada sesuatu yang lain bersamanya. Untuk melindungi diri, ia segera membuat tombak runcing dari sebatang kayu. Beberapa hari kemudian, secercah harapan muncul. Jennifer melihat kopernya dan barang-barang lain mengapung tak jauh dari pantai. Ia pun berenang untuk mengambilnya. Namun saat berada di air, ia melihat sesuatu di dasar laut yang membuatnya ketakutan, sebuah lubang raksasa yang tampak tidak alami. Jennifer yakin itu adalah sarang dari makhluk apapun yang menghuni pulau ini. Setelah kembali ke pantai, ia membuka kopernya dan mengenakan pakaian yang lebih tebal untuk melindunginya dari dinginnya malam. Pada suatu malam, suara yang paling ia dambakan terdengar, deru mesin pesawat yang melintas di atasnya. Dengan panik, Jennifer menembakkan pistol suarnya ke langit. Sayangnya, pesawat itu sudah terlalu jauh. Saat cahaya suar perlahan turun dan menerangi permukaan laut, harapan Jennifer berubah menjadi teror. Ia melihat siluet makhluk raksasa berjalan keluar dari air menuju pantai.
Tanpa pikir panjang, Jennifer berlari ke dalam hutan dan bersembunyi. Dari balik semak-semak, ia menyaksikan makhluk mengerikan itu berkeliaran sebelum akhirnya kembali ke dalam laut. Keesokan harinya, Jennifer memeriksa kembali barang-barang peninggalan keluarga yang ia temukan. Ia melihat lebih teliti sebuah foto dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Di latar belakang foto keluarga itu, samar-samar terlihat penampakan makhluk yang ia lihat semalam. Sadar bahwa pulau ini adalah zona kematian, Jennifer berusaha membuat rakit darurat dari pelampung dan kopernya. Namun, usahanya gagal. Rakitnya tidak stabil dan kopernya tenggelam, memaksanya kembali ke daratan. Saat malam tiba, Jennifer menemukan tempat persembunyian yang cerdik, lubang di batang pohon kelapa yang pernah ia temukan. Benar saja, monster itu kembali muncul. Makhluk itu sepertinya bisa merasakan keberadaan Jennifer dan mulai mengguncang pohon itu dengan kuat. Untungnya, pohon itu terlalu kokoh. Setelah beberapa saat, makhluk itu menyerah dan kembali ke laut, meninggalkan Jennifer yang gemetar ketakutan di dalam persembunyiannya. Keesokan paginya, Jennifer memiliki sebuah rencana. Ia dengan sabar mencari ikan-ikan kecil di antara bebatuan karang, menghancurkannya, lalu menebarkan serpihannya ke dalam air. Tujuannya bukan untuk makan, melainkan untuk memancing predator yang lebih besar. Tak lama kemudian, seekor hiu datang mendekat. Setelah berhasil menangkapnya, Jennifer menggantung hiu itu di pohon sebagai umpan, berharap bisa melihat dengan jelas wujud makhluk yang selama ini menterornya. Ia pun bersembunyi di lubang pohon terdekat dan menunggu. Sayangnya, kelelahan mengalahkannya. Jennifer tertidur dan saat ia terbangun, umpan hiu itu sudah lenyap. Hari berikutnya, sebuah pemandangan mengerikan terdampar di pantai. Itu adalah sesosok jenazah yang ternyata adalah temannya, yang bernama Zack. Kondisinya tidak utuh dan wajahnya penuh dengan luka goresan. Dalam keputusasanya, Jennifer membuat keputusan yang mengerikan. Daripada susah payah mencari hiu lagi, ia akan menggunakan jenazah temannya itu sebagai umpan. Malam itu, Jennifer memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Penantiannya tidak sia-sia. Sosok monster itu akhirnya muncul dari laut dan menyeret jenazah Zack. Tepat pada saat itu, sebuah pesawat kembali melintas di atas pulau. Jennifer meraih pistol suarnya, namun ia segera mengurungkan niat. Monster itu masih berada di pantai dan menembakkan suar hanya akan memberitahu posisinya. Menyadari ia tidak aman di darat, keesokan harinya Jennifer merakit tempat tidur gantung di antara dua pohon kelapa yang tinggi. Ia berharap ketinggian itu bisa membuatnya tidak terjangkau. Namun saat malam tiba, makhluk itu kembali dan entah bagaimana berhasil menemukannya. Dalam kepanikan, Jennifer melompat turun dan berlari sekuat tenaga menuju pantai. Monster itu mengejarnya dengan kecepatan yang mengejutkan, terutama saat berada di dalam air. Ketika makhluk itu melompat untuk menerkamnya, Jennifer dengan sigap menusukkan tombaknya. Monster itu terluka dan mundur kembali ke lautan. Keesokan harinya, saat Jennifer sedang duduk di tepi pantai, sebuah keajaiban muncul. Sebuah sekoci penyelamat terlihat mengapung tidak jauh dari pulau. Dengan sisa tenaganya, ia berenang menuju sekoci itu. Di dalamnya, ia menemukan dua orang yang sangat ia kenal. Mereka adalah Lucas, kekasihnya, dan Mia, kekasih Brad. Mereka bertiga kembali ke pantai dan berpelukan, bersyukur atas pertemuan yang tak terduga ini. Jennifer membagikan ikan bakar yang ia punya, lalu dengan berat hati menyampaikan kabar duka tentang Brad kepada Mia. Setelah itu, ia mendesak keduanya untuk segera meninggalkan pulau dengan sekoci itu, memperingatkan mereka tentang monster berbahaya yang menghuni perairan di sekitar sana. Ia bahkan menceritakan bagaimana makhluk itu membongkar makam Brad dan memakan jenazahnya. Mendengar cerita itu, Lucas dan Mia saling berpandangan bingung. Mereka menganggap Jennifer hanya berhalusinasi akibat trauma dan kesendirian. Siang harinya, Jennifer meminjam pisau lipat milik Lucas untuk membersihkan ikan. Namun, sebuah detail kecil menarik perhatiannya, ada noda darah kering di pisau lipat itu. Tak lama, Lucas dan Mia memberitahunya bahwa mereka menolak untuk kembali ke lautan. Mereka merasa baru saja selamat dari maut dan tidak ingin mengambil risiko lagi. Jennifer terus meyakinkan mereka tentang bahaya sang monster, tapi usahanya sia-sia.
Merasa tidak punya pilihan lain, Jennifer menyusun siasat. Ia berpura-pura hendak mandi di laut. Ketika Lucas dan Mia lengah, ia diam-diam mengambil beberapa ikan dan mulai menyeret sekoci ke air untuk kabur sendirian. Namun, rencananya gagal. Lucas memergokinya. Saat Jennifer memberontak, Mia datang dan memukulnya hingga pingsan. Ketika Jennifer sadar, ia sudah terikat di sebuah pohon. Mia menatapnya dengan dingin, mengatakan bahwa Jennifer tidak bisa dipercaya. Setelah Mia pergi, Lucas mendekatinya. Ia mengungkapkan bahwa ia menganggap Jennifer sebagai pembawa sial, karena sejak Jennifer ikut dalam perjalanan mereka, kapal mereka dihantam badai. Namun, di tengah percakapan mereka terdengar jeritan Mia yang memecah keheningan. Monster itu telah menerekamnya. Lucas berlari untuk menolong dan sempat memukul monster itu, tapi semuanya sudah terlambat. Makhluk itu menyeret Mia ke dalam laut. Kini, Lucas akhirnya percaya. Dengan wajah pucat karena ketakutan, ia berlari ke tengah hutan. Keesokan paginya, Lucas setuju untuk pergi dari pulau terkutuk itu. Mereka menyalakan api terakhir dengan sisa korek api, memasak semua ikan yang ada, lalu membawa bekal mereka ke sekoci dan mulai mendayung menjauh. Di dalam sekoci, Jennifer melihat noda darah yang cukup banyak. Sebuah pikiran mengerikan terlintas di benaknya, mungkinkah Lucas dan Mia yang membunuh Zack? Namun, ia menepis pikiran itu. Yang terpenting sekarang adalah selamat. Tiba-tiba monster itu menyerang dari bawah, menghantam sekoci mereka. Dalam kekacauan itu, Jennifer terseret ke dasar laut. Untungnya, ia masih memegang pisau lipat Lucas. Ia menusuk monster itu dan berhasil berenang kembali ke permukaan. Namun, Lucas justru melakukan kesalahan fatal. Ia melompat ke air, mungkin karena panik, dan langsung menjadi sasaran empuk bagi makhluk itu. Dengan sekoci yang sudah hancur, Jennifer terpaksa berenang kembali ke pulau dan menghidupkan sisa api unggun agar tidak padam. Menyadari tidak ada lagi jalan untuk kabur, Jennifer memutuskan untuk berhenti lari dan mulai melawan. Ia membongkar makam keluarga yang pernah terdampar di sana, mengambil tulang belulang mereka, dan menajamkannya menjadi senjata. Ia juga membuat jebakan berupa tumpukan daun kering yang akan ia bakar. Malam harinya, monster itu muncul seperti yang ia duga. Jennifer memancingnya masuk ke dalam area jebakan. Dengan cepat, ia menyalakan api, menciptakan lingkaran api yang menjebak makhluk itu bersamanya. Pertarungan hidup dan mati pun dimulai. Ia menusuk monster itu berkali-kali dengan senjata tulangnya. Meskipun menerima banyak pukulan, ia terus bangkit dan berlari ke arah pantai. Tepat saat monster itu akan melancarkan serangan terakhir, ia ambruk karena kehabisan banyak darah. Melihat kesempatan itu, Jennifer mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya untuk mengakhiri hidup makhluk itu. Untuk memastikan kemenangannya, Jennifer bahkan memenggal kepala makhluk itu sebagai bukti bahwa ia telah menaklukkan mimpi buruk di pulau ini. Setelah pertarungan hidup dan mati itu, Jenny menjadi lebih tenang dan ia hanya perlu menunggu datangnya tim penyelamat yang mungkin akan datang saat melihat kebakaran di pulau tersebut. Dan film pun berakhir, guys. Film ini menunjukkan bahwa dalam keadaan terdesak, aset yang paling tidak terduga bahkan rekan yang telah berpulang dapat dialihfungsikan menjadi umpan strategis. Ini adalah bentuk tertinggi dari prinsip jangan ada yang terbuang sia-sia. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan yang paling penting, subscribe biar nggak ketinggalan rangkuman film seru lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.